Meski tak memakai sejumlah pemain andalannya di Piala AFF tahun ini, namun Thailand masih begitu perkasa bagi tim-tim di ASEAN. Bahkan terbaru, mental juara punggawa Thailand sangat terlihat ketika bermain di markas Singapura. Meski sempat tertinggal 2-0, namun mereka bangkit dan berhasil membalikkan keadaan dengan skor 2-4. Meski belum terkalahkan di Piala AFF tahun ini, namun mereka tetap respect dengan timnas Indonesia, di mana menurutnya Indonesia adalah salah satu tim yang perkembangannya sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Bahkan mereka ingin sekali berjumpa dengan Indonesia lagi di babak final atau semifinal Piala AFF 2024. Lantas mengapa? Yuk kita ulas lengkapnya. Sebagai rajanya Piala AFF, dengan 7 trofi yang telah mereka menangkan, Thailand jelas akan tetap jadi favorit nomor 1 untuk memenangkan kejuaraan tahun ini. Apalagi 6 pemain keturunan akan menguasai skuad mereka di AFF 2024 ini. Meski begitu, di AFF 2024 kali ini mereka akan menghadapi tantangan yang besar saat beberapa pemain kunci mereka dalam beberapa tahun terakhir absen. Seperti Teraton Bunmatan, Chanatip, Sarachioyen, Elias Dolah, dan Supachai Chaidet yang tentu saja bakal mengurangi kualitas dan pengalaman yang bisa mereka bawa ke lapangan. Tapi terlepas dari absennya pemain-pemain bintang Thailand, 26 pemain yang mereka bawa nggak bisa diremehkan. Dengan usia rata-rata 26 tahun dan adanya 4 pemain luar negeri dalam skuad, Thailand tetap memiliki potensi besar, terutama di lini serang dan pertahanan. Apalagi pemain muda mereka mulai menunjukkan potensi yang besar, seperti Patrick Gustafsson yang bermain di Liga Jepang. Ia adalah bomber yang akan jadi andalan nomor 1 Thailand di lini serang di AFF kali ini. Sementara itu, bicara peluang Thailand di AFF 2024, semua akan bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menemukan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda, serta apakah mereka bisa mengatasi kekosongan yang ditinggalkan oleh absennya pemain kunci. Dan pelan namun pasti, meski tanpa pemain-pemain kunci, Thailand tetaplah Thailand. Mereka masih begitu perkasa kalau bermain di ajang Piala ASEAN. Bahkan dalam 3 match yang telah mereka mainkan, Thailand berhasil menyapu bersih. Dan gokilnya nih, mental juara mereka terlihat jelas dalam match terbaru melawan Singapura. Meski sempat tertinggal dengan skor 2-0 atas tim tuan rumah, namun Thailand mampu bangkit sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan menang dengan skor 2-4. Sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau Thailand ini adalah kandidat kuat calon juara Piala AFF tahun ini. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on FaceTime road. Thailand ingin bertemu Indonesia di laga semifinal atau final AFF. Di sisi lain, meski timnas Thailand menjadi tim yang belum terkalahkan sejauh ini, tapi mereka tetap respect dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di Piala AFF tahun ini, Thailand menganggap Indonesia sebagai salah satu lawan yang bakal merepotkan jika keduanya bertemu. Meskipun pakai skuad U22, namun dari segi pengalaman mereka seharusnya sudah sangat oke. Tinggal bagaimana para pemain bisa menyesuaikan diri aja. Bahkan saat melawan Vietnam kemarin, solidnya lini belakang tim muda Indonesia mendapatkan banyak sorotan dan pujian. Meski Vietnam pakai skuad terbaiknya, mereka hanya bisa cetak 1 gol saja ke gawang kita. Sesuatu hal yang membuat Thailand makin penasaran dengan kekuatan pemain muda Indonesia. Bahkan mereka berharap bisa bertemu di babak semifinal atau final Piala AFF 2024 ini. Dan jika melihat situasi yang ada, Thailand memiliki peluang besar akan bertemu Indonesia di babak semifinal.
karena kemungkinan Indonesia bisa lolos sebagai runner-up. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2020. Talenta Indonesia diincar Scott Thailand. Sementara itu, di Piala AFF tahun ini Coach Shin diketahui punya tujuan yang sama. Tentu dengan PSSI yang gak meliburkan Liga 1, otomatis pilihan pun terbatas. Karena pasti klub gak akan melepaskan pemainnya, mengingat ini bukan agenda FIFA. Terlebih, prioritas utama tetap ada pada kualifikasi Piala Dunia. Alhasil, terbentuklah Timnas U22 Rasa Senior yang memang dipersiapkan untuk SEA Games 2025 serta kualifikasi Piala Asia U23. Ya emang sih, dari 3 pertandingan yang sudah dilakoni, secara umum permainannya masih belum bagus, terutama soal passing. Walah, asli, beneran kayak pemain SSB. Padahal status mereka itu pemain pro, tapi kebanyakan dari mereka passing kontrolnya beneran masih ngawur. Meski begitu, semua juga harus sadar kalau ini memang proses yang harus dijalani. Dan dari semua nama yang tampil, di luar Marcel, Ferrari, Rafael, Asnawi, serta Arhan, ada 2-3 nama yang sebenarnya layak diberi kredit lebih. Di mana mereka adalah Doni Tripamungkas, Victor Detan, dan Kadek Arel. Ya, ketiga pemain itu, terutama Detan dan Doni Tripamungkas, besar akan mendapatkan atensi lebih dari para scouting. Tentu saja ini akan menjadi berkah tersendiri, karena kalau mereka bisa menampilkan hal yang bagus di atas lapangan, diketahui talent scouting dari Liga Thailand adalah yang paling intens mencari pemain-pemain terbaik. Jelas dengan usia yang masih sangat muda, entah itu Detan, Doni, atau mungkin Kadek Arel, bisa sangat berpotensi untuk memulai karir abroad-nya ke Liga Thailand yang bagaimanapun adalah liga terbaik di ASEAN untuk saat ini sebelum nantinya melangkah lebih jauh. Dan kita nantikan saja setelah Piala AFF 2024 ini selesai. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Sementara itu, bicara soal peluang Timnas Indonesia di fase grup AFF, sejatinya kesempatan buat lolos masih terbuka lebar kok. Asal bisa menang melawan Filipina. Maka poin maksimal yang didapat adalah 7, yang mana lolos sebagai runner-up adalah hal yang paling realistis. Sementara itu, terkait dengan 3 match yang sudah dimainkan, tentu Coach Shin sangat greget dan mumet karena harus ngajarin passing dari nol lagi. Tapi nggak apa-apa, toh kembali lagi targetnya adalah memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk berkembang. Lagian ini juga bukan ajang resmi FIFA, jadi ya udah sih santai aja. Lolos atau juara ya bersyukur. Tapi semisal enggak ya udah it's okay. Minimal pattern mainnya ada dulu. Dan buat masing-masing individu, khususnya buat para gelandang, ayo tingkatkan lagi dong. Kalian masih muda, jadi harus banyak-banyak belajar. Kasian para penyerang, jadi sasaran kebencian netizen gara-gara nggak bisa golin. Ya gimana mau golin, uang bola nyampe ke depan aja jarang. Mau striker seperti Ronaldo pun, kalau jarang dapat supply bola, ya mending ngopi di rumah, kan gitu. So, tetap semangat, dan semoga bisa berikan hasil maksimal di laga melawan Filipina nanti. From the dust, red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.